Hai Sobi, aku Rauda Sabila, professional recruiter dan founder Kita Progresif, Career and Self-Development Platform. Sekarang lagi di podcast Kritos, ngobrol bareng influencer. Halo Sobi, selamat datang di episode spesial 3D Series Representation Influence, Beauty, Brain, and Behavior. Hanya di YouTube channel Sebisa Project, bareng aku, Andra Himawan. Hari ini kita bakalan bahas suatu hal yang paling penting sebenarnya, namun sering dilupakan di dunia influencer, yaitu behavior. Nah, gimana sih caranya buat kita supaya kita bisa tahu dan terus berkarakter di dunia maya yang penuh dengan pencitraan ini. Kali ini narasumber kita Pak Komplit Sobi, karena beliau adalah seorang rekruter profesional yang berpengalaman di industri all-commerce, teknologi, dan financial service. Beliau juga seorang founder Kita Progresif, aktif juga sebagai MC, moderator, dan VO talent, serta jadi mentor career and public speaking di beberapa platform seperti Speak Project, MySkill, MyStara, dan Genesis. Langsung saja kita sambut Kak Rauda Sabila. Halo Kak. Oke, sebelumnya Kak, Kakak kan namanya Rauda Sabila, aku panggilnya Kak Rauda, Kak Sabila kenapa? Untuk circle aku sendiri sih ya, biasanya emang akrabnya dipanggil Bella, tapi Rauda juga is fine. Supaya kita jadi lebih dekat kayaknya Lebih enak ya. Iya, kayaknya panggil Kak Bella aja Boleh, ya. boleh banget. Oke, tadi kan aku juga udah dikasih tahu profil kakak kan panjang banget tuh. Yang rekruter, yang MC. Personal branding. Iya. Nah, Iya. tapi kalau aku boleh tanya kesibukan kakak sekarang akhir-akhir ini lagi fokusnya di mana sih Kak Bella? Aku saat ini sih emang lagi fokus nge-MC, ya, host, sharing session juga di beberapa platform seperti itu. Karena memang sebelumnya hampir 7 tahun emang di dunia rekrutmen gitu ya. Dan sekarang lagi available dulu. Nextnya kita juga lagi cari perusahaan selanjutnya gitu ya. Lagi proses di beberapa tempat. Ya, enjoy dan super sibuk pasti. Iya, menyibukkan diri. Kayak senang aja sih kalau misalnya masuk ke dunia kayak podcast, sharing-sharing di beberapa platform. Kalau emang bisa dilakukan 3, 4, 5 sekaligus, kenapa ya harus milih gitu? Jadi aku tipe yang sebenarnya lumayan multitaskingnya oke lah levelnya. Jadi sangat bisa untuk melakukan semua role dalam waktu bersamaan gitu. Dan itu sangat menyenangkan walaupun memang ada konsekuensinya. Kita kayak nggak maksimal 100% pasti ya di beberapa role tersebut pasti ya. Kayak MC ada aja project-project yang gak bisa aku ambil di weekdays karena aku ngantor gitu ya pada saat kantor. Kemudian sebagai ibu ya dari sisi domestik juga kan pastinya ngaruh. Aku nggak bisa 100% all the time dengan anak-anakku karena pagi harus kantor, pulangnya agak malam gitu. Ternyata kakak itu backgroundnya dari psikologi ya? Ya, psikologi, komunikasi, pendidikan aku. Jadinya dari psikologi itu ya jadi rekruter karena iya karena kan kalau rekruter sama MC kan agak mungkin ada miripnya tapi ada nabrak ya sebenarnya ya. Tapi gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya dia sangat-sangat complement each other loh. Kita basicnya harus good with people kan. Karena kita interview orang kan kita makin kenal orang gitu. Kita bisa matching kayak this is right man in the right place nggak, kalau mau hire suitable with the role atau tidak. Dan kalau misalnya di dunia MC kita juga harus good with people, kayak ketemu sama orang banyak, punya empati yang tinggi, bisa gimana caranya approach klien dengan baik gitu. Sebenarnya
sangat komplimen banget sih skill aku sebagai rekruter dan juga di dunia MC, karena sebenarnya sama-sama service ya. Iya, kita kan kayak ketemu orang gitu. Benar juga sih. Setelah dipikir-pikir juga ya, karena sama-sama ngobrol sama orang, tapi mungkin kacamatanya aja yang beda dikit. Menganalisa itu memang komplimen butuh waktu ya. Waktu awal kan aku sempat mau resign untuk memilih jalur MC aja, tapi ternyata aku merasakan benefitnya kalau menjalankan keduanya sih. Jadi aku punya unique selling point sebagai MC yang memang profesional, yang emang real profesional, rapi secara administrasi misalnya, kemudian secara communication level kita bisa menghadapi berbagai tipe klien, itu jadi benefit untuk aku sih sebenarnya. Oh, I see. Nah, itu berarti Kak Bella kan udah berhubungan dengan banyak orang, gitu ya, yang mana Kak Bella kan juga di di sosial media. Nah itu kan yang mana kok kakak harus punya personal branding gitu nggak sih? Jualan gue. Karena pasti dong kan MC atau ya istilah kasarnya jual diri sendiri. Makanya poin utamanya emang kepercayaan dirinya itu harus strong ya. Betul. Biar bisa fokus dengan apa yang mau kita capai tanpa terdistraksi dengan komentar banyak orang, itu sangat-sangat harus dimiliki sih sama pemain digital, entah itu dia pengusaha, karena media promosi terbesar gitu ya. Makanya teman-teman semuanya Gen Z, content creator di mana-mana nih, TikTok, Instagram itu kan juga harus punya mental konsisten membuat konten, kemudian mental untuk bisa men-screening comments, kemudian fokus dengan yang konstruktif aja, bagaimana bisa mengabaikan hate comment. Itu kan sebenarnya skill juga yang emang perlahan kita harus capai sih. Itu di era sekarang. Itu kakak treatment ke tiap sosmed itu beda kan atau sama? Mungkin dari segi postingannya, apa yang disampaikan gitu gimana? Ya, aku dari Instagram dan LinkedIn udah pasti beda ya, karena kan juga emang marketnya itu juga beda, audiensnya juga beda gitu. Jadi kalau misalnya untuk LinkedIn sendiri itu emang benar-benar profesional, aku nggak sharing kayak keseharian gitu, lifestyle, entertain di situ enggak sih. Emang benar-benar fokus menulis tentang experience aku di dunia profesional, di bisnis gitu ya, di industri gitu. Dan memang tidak pernah posting yang kayak misalnya storytelling kalau aku ya, tapi mungkin banyak sih audiens LinkedIn seperti itu gitu. Jadi emang LinkedIn nggak ada goals untuk kayak aku nge-create konten dan aku harus posting setiap minggu misalnya gitu. Tapi kalau Instagram tuh lebih daily gitu, dan emang mix kepada lifestyle dan entertainment. Bahkan tipis-tipis dari sisi experience aku di profesional sekarang gitu, kayak sebagai recruiter. Tapi memang convertnya itu bukan aku biar dapat kerja gitu untuk next company kalau di Instagram, tapi memang strategiku adalah untuk bisa dapat opportunity mengajar. Iya, jadi aku harus ngerti dulu goalsnya dulu sih, karakter dari LinkedIn dan Instagram seperti apa, mulai dari audiensnya gimana, dan aku udah netepin goals, kemudian aku kayak treat Instagram ini kayak diary gitu, yang dimana aku posting kayak hal casual, kemudian after event gitu, terus aktivitas aku pastinya udah sangat mengerucut ya di bagian MC dan opportunity-nya, kemudian mengajar dan opportunity-nya, di background psikologi, komunikasi, karir gitu. Aku mau tanya untuk tema kita yang hari ini kan behavior, jadi menurut kakak what is the most important behavior kalau misalkan seseorang atau mungkin para sobi yang mau jadi content creator atau profesional di jadi influencer kayak gitu? Menurutku satu sih, empati. Yes, empati. Dan empati ini luas dan sangat-sangat bisa diterapkan di berbagai konteks ya gitu. Kita harus bisa punya empati yang bagus, melihat market, kita bisa tahu ini sensitif atau tidak kontennya, menyinggung atau tidak. Bahkan orang yang punya basic empati aja kadang suka masih kecelek ya gitu.
Karena memang riskan ya buat viral ya. Kalau yang positif sih alhamdulillah kan. Tapi kalau ternyata kontennya meleset dan ternyata ada POV yang akhirnya bertentangan kan, itu jadi problem juga sebenarnya gitu loh. So empati ini emang harus diasah terus, perbanyak riset, perbanyak ngobrol sama orang. Ya karena ngobrol sama orang kan bisa jadi tukeran banyak POV kan, basically. Betul. Kemudian gimana sih kita menempatkan konten yang kita maksud nih nggak bermaksud sombong, nggak bermaksud arogan, nggak bermaksud negatif, tapi deliverable-nya tuh tetap diterima dengan humble. Itu kan juga skill juga yang memang dipantiknya itu dengan empati. Gitu. Dan ketika kita sudah ngerasa bahwa kita peka dengan orang gitu ya, sensitivitas kita pun juga jadinya lebih bermain gitu. Kayak misalnya melihat situasi juga lebih mengerti kalau misalnya ada orang yang lagi nggak mau diajak ngobrol, yang mau diajak ngobrol itu secara offline ya. Terus kemudian pembuatan konten pun juga kita memilih tema-tema yang bisa akhirnya menjawab kebutuhan pasar, ya kan? Jadi menurut aku itu salah satu skill yang bisa ngedrive ini apa namanya content creator yang emang punya attitude yang oke sih. Oke, berarti first of all sebelum yang lain-lain empati dulu ya Kak? Ya, yes. Oke, nice banget. Nah, kita sekarang ada challenge nih Kak. Apa tuh? Oke, jadi namanya itu Choose One Challenge. Oke. Jadi aku akan kasih dua Takut pernyataan. deh. Aku akan kasih dua pernyataan ke Kak Bella harus pilih satu, nggak boleh nggak milih. Aduh gimana ya? Nggak boleh nggak milih dan Aku generalis loh. harus pilih Kak. Di sini harus pilih ya. Dan nanti kakak boleh kasih alasan Singkat. kenapa kakak mau Oke. pilih gitu. Oke. Oke. Yang pertama. Ah, Menurut kakak attitude dulu atau skill dulu? attitude ya. Oke. Oke. Karena kalau mau kerja sama orang ya, itu sebenarnya didasari suka dan tidak suka dulu dengan orang lain, dan suka dan tidak suka itu didasari oleh attitude orang itu. Bener sih. Oke. Yes. Jadi, attitude atau skill? Attitude dulu. Attitude dong. Oke. Behavior nih Iya, topiknya. benar. Oke, yang nomor 2. Oke. Kerja sesuai passion tapi lingkungannya toksik, atau kerjanya penuh tekanan gak sesuai passion tapi lingkungannya suportif? Yang kedua ya, yang emang tadi kerja penuh tekanan, Iya betul. tapi lingkungannya tidak toksik, Yes. suportif gitu Yes. ya. Oh iya, aku tetap mencari kenyamanan dalam hidup ini. Oke, berarti walaupun pekerjaannya mungkin Pressure ya? Iya, pressure nggak sesuai apa yang dimau, tapi kalau lingkungannya suportif, kakak tetap pilih itu. Iya, karena kalau misalnya ujungnya suportif, berarti pressure-nya positif dong. Jadi still oke lah. Iya, oke. Berarti pilihannya nggak sesuai passion nggak apa-apa, yang penting lingkungannya suportif. Betul. Oke. Malah jadi passion lah kan? Iya, bisa jadi. Iya. Oke, yang nomor 3. Wah, ini kayaknya agak berat ya buat Kak Bella. Aduh takut. Recruiter atau MC mentor? MC mentor. Oke. Yes. Iya, agak menurutku pribadi agak wow. Wow. Kenapa Kak? Kalau recruiter sih kerja buat perusahaan ya. Benar. MC dan mentor ya buat klien sih. Tapi aku juga bisa dapat banyak benefit yang lebih luas kalau lagi MC. Ya dapat networkingnya yang baru, dapat knowledge di topik itu kan, topik eventnya. Kemudian kalau misalnya mentor ya udah pasti ya sharing terus dengan ketemu sama misalnya peserta dan punya pertanyaan, aku jadi kayak berpikir lagi. Jadi kayaknya lebih signifikan berprogres gitu loh kalau aku jadi MC dan mentor. Walaupun keduanya I love it sih. Yes. Udah ada jawabannya yang berat ya. Walaupun bener harus milih kan. Benar. Ya udah. Oke, berarti MC mentor nih jawabannya Sobi. Yes. Yang keempat, kakak itu orang yang kompromi atau tegas pada prinsip. Kayaknya lebih cenderung tegas dengan prinsip kalau misalnya konteksnya profesional. Oke, kenapa Yes. Ya, prinsip yang dimaksud adalah satu, misalnya kerapihannya, misalnya gitu. Terus juga communication-nya structure atau enggak, timeline-nya disiplin apa enggak, itu kan kayak emang udah bagian dari prinsip kan, basically gitu. Ya, jadi ya aku milih prinsip yang tegas. Ya. Terakhir,
loyal di tempat kerja atau loyal ke family pribadi? Loyal ke value pribadi sih. Oke. Kayaknya kalau kerjaan tuh ya, walaupun emang lagi susah sih nyari kerja. Iya, banyak Tapi yang ada aja sih bentuk kerjaan-kerjaan yang akhirnya ternyata cocok sama kita. Allah kan yang ngecocokin itu sebenarnya. Maunya kita bukan berarti maunya Tuhan kan. Betul. Tapi kalau value sebenarnya itu tergantung emang kita mau nyetirnya kemana gitu. Dan pemenuhan value itu kan emang wajib dan emang selalu ngerongrong gitu ya. Kita tuh butuh beraktualisasi, butuh stage misalnya, butuh untuk bernetworking gitu. Jadi aku mungkin lebih milih untuk value ku dulu sih. Oke, Gitu. wow. Yeah, udah selesai. Choose one challenge-nya selesai. Choose one challenge. Oke, itu dia tadi choose one challenge dari Kak Bella, seru banget ya Sobi. Oke, gini Kak, tadi kan Yes. karena kita juga bahas ya tentang influencer. Boleh dong Kakak kasih tahu Kakak aktifnya di sosmed apa biar Oke. nanti Sobi bisa ngulik tentang Kak Bella nih. Kalau TikTok nggak pede baru satu konten. Boleh, nggak apa-apa. Yang Kakak pengennya Oke, bisa nanti kita catch up ya. Artis sekali gue. Pastinya di Instagram, my main platform yang sudah menghubungkan dengan banyak klien, orang-orang baik di situ. Di Instagram @bella_raudah_s. L-nya satu ya. Dan juga LinkedIn Raudah Sabila gitu. Jadi dua-duanya bisa dengan nama aku sih, Raudah Sabila. Dan satu my baby. Ya, ini aku mau mention sih. Oke, di awal kan tadi aku sebutin kalau Kak Bella itu founder dari sebuah komunitas, yaitu komunitas Kita Progresif. Yeay. Boleh dikasih tahu dikit Kak, ini apa, dan mungkin kalau Iya. penasaran kita bisa cari Kita Progresif di mana? Oke, buat Sobi yang emang mahasiswa, fresh graduate ya kan, freelancer, yang emang lagi menghadapi quarter life crisis, aku happy banget buat nemenin perjalanannya teman-teman semuanya ya untuk bisa meniti karir pertamanya secara profesional bersama dengan para teman-teman progresif lainnya di @kita_progresif. Jadi ini adalah fokus di pengembangan diri, kemudian juga di karir kita. So follow ya, kita ada di semua media sosial, kita eksis banget. Kalau Kita Progresif lebih eksis dari aku. Oke. Follow ya. Oke, thank you Kak Bella. Yeay. Sobi langsung cek ya Instagramnya Kak Bella, dan tadi Kak Bella juga punya Kita Progresif. Yay. Buat Sobi yang kepo boleh langsung ke sosial medianya aja. Itu dia Sobi bahasan kita di topik behavior dari special episode 3B ini. Keren banget Kak Bella udah ngasih tahu Amin, amin. kita Oke. tentang apa sih yang harus kita punya di kalau misalkan kita mau nyemplung di dunia sosmed ya, khususnya untuk jadi influencer dan konten kreator. Tadi yang aku highlight banget ya, karena menurut aku ini cukup unik. Kak Bella itu menekankan kalau kita itu harus punya empati Kak. Iya, karena biasanya kalau yang aku tahu ya, biasanya disuruh konsisten, disuruh kreatif apa segala macam, tapi sementara Kak Bella menyarankannya supaya empati kita tuh harus besar gitu lah ya. Yes. Karena itu ternyata setelah tadi Kak Bella juga jelasin, oh make sense. Dari empati semuanya Bener bisa ya? berubah ya. Iya, kan? iya, Gitu. iya. Jadi aku mau ngucapin makasih banget buat Kak Bella. Sama-sama. Seru banget obrolan Thank hari you. ini. Seneng Gak banget. expect bisa sedalam ini ya. Walaupun singkat tapi kayak seru ya. Thank you. Ya, terima kasih juga buat para Sobi yang masih nonton sampai menit ini. Thank you banget. Semoga aku mau ngucapin juga buat Kak Bella, semoga urusannya lancar-lancar. Amin. Buat Amin ya robbal alamin. anaknya juga supaya thank bisa you. seneng ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih buat Sobi yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang butuh insight seputar personal growth. Dan jangan lupa nonton episode 3D yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Aku Andra Imawan pamit. Sampai jumpa. Dah, thank you. Dadah, thank you Kak.